Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! RMC. Sahabat Ratama, hari ini ketemu lagi dengan saya Hermansyah, Senior Konsultan PT Ratama Mitra Kualitas. Tahukah Anda bahwa risiko dapat muncul kapan saja dalam suatu organisasi? Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dan manajemen risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam kelangsungan dan pencapaian tujuan organisasi kita. Oleh karena itu, organisasi kita dituntut untuk lebih waspada dan menyadari pentingnya manajemen risiko dalam melindungi aset dan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Perlu diketahui bahwa peran manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan yang cepat berubah, mengembangkan tata kelola organisasi yang baik, mengoptimalkan penyusunan manajemen strategik, mengamankan sumber daya dan aset yang dimiliki organisasi, dan mengurangi pengambilan keputusan yang reaktif dari manajemen puncak sehingga pada akhirnya dapat mengefektifkan upaya pencapaian tujuan daripada organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki infrastruktur manajemen risiko dan proses manajemen risiko. Yang termasuk dalam infrastruktur manajemen risiko meliputi seperti kita harus memiliki budaya organisasi, kita juga harus memiliki struktur manajemen risiko, kita juga harus memiliki sistem informasi manajemen risiko, dan bagaimana kita memastikan kita memiliki anggaran daripada manajemen risiko itu sendiri. Kalau kita bicara masalah proses manajemen risiko, maka kita akan berbicara terkait dengan bagaimana kita penetapan konteks, bagaimana kita bisa mengidentifikasi risiko itu sendiri, bagaimana kita bisa melakukan analisa risiko, melakukan evaluasi risiko, bagaimana kita merespon risiko, dan pemantauan serta informasi dan komunikasi terkait dengan risiko tersebut. Oleh karena itu, tanpa manajemen risiko yang efektif, maka organisasi dapat dipastikan rentan terhadap ancaman. Misalnya, terkait dengan kesalahan operasional atau kepatuhan bisnis yang salah dapat menyebabkan kerugian besar. Dan andaikanlah kita bisa menerapkan manajemen risiko dengan baik, maka apa manfaat yang bisa dapatkan? Pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas perencanaan, bagaimana kita bisa memastikan kinerja kita bisa kita capai dengan efisien, dan bagaimana kita bisa meningkatkan efektivitas organisasi, yaitu dengan cara memberikan dasar penyusunan rencana strategis sebagai hasil daripada pertimbangan terstruktur terhadap risiko kunci tersebut. Yang kedua adalah pada saat kita menerapkan manajemen risikonya dengan baik, maka dia akan meningkatkan akuntabilitas organisasi dengan mengubah pandangan terhadap risiko menjadi lebih terbuka. Jadi perubahan pandangan ini memungkinkan organisasi belajar dari kesalahan. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa meningkatkan mutu informasi untuk pengambilan keputusan dengan meningkatkan fokus pada melaksanakan kebijakan-kebijakan sehingga dapat meminimalkan gangguan-gangguan yang tidak terkendalikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa meningkatkan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dengan mencapai kesinambungan pemberian pelayanan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder sehingga meningkatkan kualitas dan nilai organisasi. Sahabat Ratama, oleh karena itu, maka salah satu rujukan untuk pengembangan sistem manajemen risiko adalah dengan mengacu kepada persyaratan sistem manajemen risiko ISO 31000. Dengan mengikuti pedoman ini, maka dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko secara proaktif untuk meminimalkan dampak negatif daripada risiko tersebut. Dengan menerapkan sistem tersebut, maka organisasi Anda, sahabat Ratama, tidak hanya akan lebih terlindungi, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Ini adalah investasi yang menjamin keberlangsungan dan kesuksesan jangka panjang organisasi Anda. Oleh karena itu, mari kita terapkan risk management pada organisasi kita untuk bicara masalah sustainability daripada perusahaan kita. Terima kasih dan selamat mencoba risk management yang baik, benar, dan konsisten. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.